Tadi saya sudah mengutip apa yang menjadi pernyataan Ketua DPR yang juga dari PDI Perjuangan. Ini adalah uang rakyat, jadi tolong dikaji lagi. Apa sikap fraksi PDI Perjuangan di Komisi 9 yang membawahi soal ketenaga kerjaan ini? Unmute dulu Bung Charles. Unmute. Mohon maaf. Ya, saya rasa kita semua sepakat ya bahwa situasi pandemi COVID sudah membuat ekonomi rakyat menjadi sangat sulit pada beberapa 2 tahun terakhir ini ya, sehingga saya rasa tidak berlebihan ketika rakyat dalam hal ini pekerja meminta atau berharap ada sesuatu yang lebih, suatu bantuan yang lebih atau suatu manfaat yang lebih dari pemerintah. Dan dalam hal ini saya secara jujur saya harus mengapresiasi pemerintahan Pak Jokowi yang selama ini sudah memberikan banyak bentuk bantuan sosial, penghapusan tarif dasar listrik, ya, lalu ada juga vaksin yang diberikan secara gratis. Namun munculnya Permenaker ini membuat kita kaget semua ya, karena nafasnya itu kok berbeda dengan apa yang sudah dijalankan. Jadi sebagai wakil ketua Komisi 9 Anda sendiri kaget? Ya kaget karena yang pertama kita tidak pernah dikonsultasikan khusus terkait dengan masalah JHT ini. Dan kami baru tahu dari media ya, jadi kami justru saja kaget ya mendapatkan adanya permasalahan seperti ini. Oke, kalau gitu Bung Charles, problem kontroversi, kecemasan, pro kontra ini itu lebih karena substansinya yang memang salah atau lebih karena kurang sosialisasi? Saya rasa ini ada dua hal tersebut, dua-duanya ada ya, dua faktor tersebut. Yang pertama substansi sendiri ada masalah. Yang kedua, sosialisasi yang memang tidak dilakukan dengan baik sebelum. Gimana menurut Anda substansi yang salah? Yang pertama, tadi yang seperti sudah disebutkan di awal, ya, Ibu Ketua DPR juga sudah menyebutkan bahwa ini kan dana bukan dari APBN ya, dana ini bukan dari pemerintah, ini uang yang dikumpulkan dari pekerja, ya semacam tabungan lah gitu. Kalau tadi Pak Menko Perekonomian mengatakan konsepnya asuransi, ya kalau asuransi itu ketika peserta sudah tidak membayar iuran selama beberapa bulan ya maka mungkin secara otomatis kontraknya akan batal dan dananya akan kembali gitu kan. Jadi ya secara substansi harusnya tidak perlu dibatasi sampai ke 56 tahun. Harusnya gini, memang yang pertama kondisi sosial kita hari ini, kondisi ekonomi rakyat sedang sulit membuat penerbitan Permenaker ini menjadi memberatkan bagi pekerja. Sehingga saya rasa dari sisi momentumnya saja sudah bermasalah gitu. Yang kedua sosialisasi, bahwa kami di DPR juga belum pernah diajak komunikasi. Jadi ada soal substansi, ada soal momentum, ada soal sosialisasi. Soal sosialisasi. Ya. Bung Timbul? Ya, kalau menurut saya substansinya sudah sesuai dengan pasal 35 dan 37. Jadi Prof. Uyono coba deh baca pasal 35 dan 37. Tidak menyebut satu kata PHK pun untuk menjadikan alasan mencairkan JHT. Ya, cuma kembali memang tentunya persoalan yang muncul adalah ketika saya mau kritik Kementerian Tenaga Kerja, ketika Permenaker 2 tahun 2022 dirilis, launching JKP di tanggal 22 bulan 2 2022. Ini nggak tahu tanggal cantik kali ya. Nah, maksudnya harusnya disosialisasikan dulu, di launching dulu jaminan kehilangan pekerjaan yang memang menjadi bantalan baru bagi pekerja yang mengalami PHK. Barulah nanti setelah itu dirilis Permenaker 2 tahun 2022. Nah, ini kan yang memang tentunya sekarang ditanya, Permenaker 2 hadir nanti 4 Mei ya, mulai berlaku bukan sekarang, 4 Mei. Terus kemudian saya mau ngambil mana uangnya, mana saya dapat uang dari mana. Nah, ini yang harus juga dijelaskan harusnya oleh pemerintah, di launching dulu jaminan kehilangan pekerjaan. Ini loh kalau pekerja PHK ada 3 manfaat. Satu, manfaat jadi uang. alih-alih bukan soal jaminan hari tuanya yang ditekankan tidak bisa diambil sampai 56 tahun, tapi kasih tahu dulu, hey buat Anda yang kehilangan pekerjaan, ini loh ada jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi sebenarnya secara esensi Anda lihat undang-undang sistem jaminan sosial nasional dan Permenaker yang baru ini yang memang tidak mengizinkan mengambil di usia 56 tahun, itu benar? Benar. Jadi persoalannya kan yang dikatakan salah adalah Permenaker 2. Kalau mau saya bilang, DPR menetapkan dengan pemerintah pasal 35 dan pasal 37. Tidak menyebut satu. Nah, kalaupun dianggap salah, misalnya dianggap salah gitu ya, walaupun saya bilang benar. Yang salah itu ya pasal 35 tadi.
Kenapa tidak menyebutkan PHK? Nah, Komisi 9 bisa saja melakukan merekomendasikan prolegnas prioritas untuk mengubah Undang-Undang 40 supaya ada cantolan Permenaker ini. Kan kita tahu tata urutan hukum bahwa Permenaker itu nggak boleh melebihi undang-undang. Supaya tidak terlalu panjang, saya berikan dulu kesempatan Prof. Yono. Ya, menurut saya kalau JKP dikaitkan dengan JHT, saya tidak mungkin masuk gitu. Karena JKP adalah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi, Cipta Kerja tidak boleh dikutik-kutik, bisa dilaksanakan. Sehingga kalau dikutik-kutik itu menjadi masalah.